Percaya datangnya hari akhir dan hari kiamat merupakan salah satu rukun Islam. Fenomena akhir zaman ini makin banyak terlihat di Arab Saudi, negara yang terletak di semenanjung Arab yang merupakan tempat lahirnya agama Islam. Berbagai tanda kiamat yang terjadi secara natural antara lain turunnya salju di kawasan Tabuk pada awal tahun atau karena perselisihan politik yang melibatkan anggota pemimpin Hijaz pada 2018. Banyak juga tanda kiamat yang muncul secara sengaja melalui kebijakan pemerintah Arab Saudi yang kontroversial. Seperti diketahui, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, MBS, berambisi memodernisasi Arab Saudi dengan proyek-proyek super besarnya. Sang pemimpin de facto Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman pun mengumumkan sejumlah proyek pembangunan tak lama setelah naik tahta menjadi putra mahkota pada 2017 lalu. Walau beberapa proyek sudah ditentang masyarakat karena menodai nilai Islam, Mohammed bin Salman tetap melanjutkan mengembangkan proyek tersebut. Sebagian besar proyek itu terdiri dari pembangunan kawasan industri dan pariwisata baru yang bertujuan mengundang lebih banyak turis dan investor asing. Sebab, Saudi berencana mendiversifikasi perekonomian negara agar tak lagi mengandalkan minyak sebagai sumber pemasukan. Rencana itu tertuang dalam visi 2030 Saudi. Dalam visi tersebut, Saudi salah satunya berencana menggenjot pemasukan negara dari sektor pariwisata hingga 10% total GDP pada 2030 mendatang. Beberapa proyek pariwisata ini dinilai sangat ambisius bahkan gila, lantaran membutuhkan modal yang sangat besar hingga teknologi yang canggih dengan konsep yang futuristik. Proyek apa sajakah yang merupakan 4 tanda datangnya kiamat dari proyek Mohammed bin Salman sang putra mahkota Arab Saudi ini? Al-Ula adalah sebuah kota kuno di Madinah, barat laut Saudi yang secara historis terletak di rute Dupa. Kawasan yang sebagian diselimuti bebatuan dan gurun ini menjadi museum hidup, yang memiliki banyak warisan sejarah dan budaya asli Timur Tengah. Wilayah ini mencakup lebih dari 200.000 tahun sejarah manusia yang belum dijelajahi, termasuk kota Hegra di Nabatea, yang menjadi situs warisan dunia UNESCO pertama Saudi. Saudi ingin menjadikan Al-Ula sebagai pusat arkeologi, pariwisata, budaya, pendidikan, hingga seni di kawasan ini. Padahal, Al-Ula menjadi salah satu wilayah yang menurut riwayatnya dihindari Nabi Muhammad di masa lalu. Al-Ula selama ini dikenal sebagai kawasan yang berhantu. Banyak masyarakat Saudi Arabia percaya kawasan itu merupakan tempat jin dan roh jahat sehingga harus dihindari. Saudi Arabia dilaporkan sampai menggelontorkan 214 triliun rupiah untuk membangun kota Al-Ula. Neom City, Neom, yang pertama kali diperkenalkan ke dunia pada 2017 ini merupakan proyek megacity yang menawarkan konsep futuristik di segala aspek perkotaan. Neom mengklaim, penghuninya kelak akan bisa menjangkau semua kebutuhan sehari-hari dengan 5 menit berjalan kaki. Akses ke fasilitas lain juga disediakan dengan ski luar ruangan dan kereta cepat dengan waktu dari ujung ke ujung selama 20 menit. Di Neom City juga, otoritas Arab Saudi akan mengizinkan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol seperti wine, koktail, hingga sempenye di resornya. Neom merupakan bagian dari mega proyek Saudi di Pulau Sindalah dekat Laut Merah. Resor ini rencananya dibuka pada 2023 mendatang. Hal ini tentu dianggap menyeleweng dari ajaran agama Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang tanda datangnya hari akhir, yakni, di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, menyebarnya kebodohan, maraknya minuman keras, dan zina dilakukan terang-terangan. Sebenarnya tanda-tanda tersebut sudah kita sering jumpai di era modern seperti sekarang ini. Tapi apa jadinya jika negara kelahiran Islam seperti Arab Saudi dengan terang-terangan menyetujui tindakan haram seperti meminum alkohol? The Mirror Line, dari pembangunan proyek Neom City juga berbarengan dengan diumumkannya The Mirror Line, gedung pencakar langit yang akan menghubungkan dua bagian dari Neom City. The Mirror Line itu akan terdiri dari dua bangunan kaca reflektif berukuran hingga 488 meter atau sekitar 1.600 kaki, tingginya dengan panjang paralel 120 km sekitar 75 mil melintasi daerah pesisir, gunung dan gurun. Bangunan megah yang direncanakan rampung 50 tahun lagi ini diperkirakan akan menelan biaya $1 triliun Amerika Serikat setelah selesai, dan diproyeksikan mampu menampung 9 juta orang. Satu lagi tanda kiamat yang muncul dari proyek ini, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah,
menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak akan datang hari kiamat, hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Melihat fakta bahwa gedung pencakar langit ini memiliki tinggi hampir 500 meter membuat tanda-tanda kiamat yang lebih jelas lagi. Riyadh Green, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Walau belum diketahui dengan pasti kembali hijau di sini bermakna secara alamiah atau secara buatan manusia. Tapi hal yang pasti adalah Muhammad bin Salman berambisi menghijaukan kembali negara minyak tersebut dengan proyeknya yang bertajuk Riyadh Green. Diluncurkan pada April tahun 2022 kemarin, proyek Riyadh Green bertujuan menanam pohon di berbagai fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di Riyadh, seperti pembangunan taman bermain untuk anak-anak, fasilitas olahraga, jogging dan jalur sepeda, serta fasilitas yang cocok untuk keluarga dan banyak lagi. Pelaksanaan penghijauan, dengan penanaman pohon di sepanjang jalan akan membantu pengembangan trotoar dan trotoar pejalan kaki, yang akan membantu orang meningkatkan langkah berjalan mereka. Dilansir Saudi Gazette, Green Riyadh merupakan salah satu dari 4 proyek besar Riyadh yang diluncurkan oleh Raja Salman pada tanggal 19 Maret tahun 2019, di bawah pengawasan Komite Proyek Besar yang diketuai oleh putra mahkota Muhammad bin Salman. Green Riyadh Project sendiri adalah proyek penghijauan terbesar di dunia dengan menanam 7,5 juta pohon di seluruh fasilitas kota, mulai dari taman, masjid, hingga jalan dibebaskan beberapa ruas agar bisa ditanami pohon.